Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika statistika. Dengan mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan data diri dan lingkungan kalian yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Oke anak-anak, mari kita lanjut ke materi. Anak-anak, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Anak-anak, statistika dalam kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan. Misalnya, bagaimana suatu data yang terkumpul disajikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Di dalam dunia pendidikan, penerapan statistika misalnya tentang penyajian banyak siswa di suatu kota, lalu analisis skor hasil ujian matematika siswa dan banyak siswa yang lulus ujian nasional. Penyajian data dapat berbentuk diagram atau dalam bentuk tabel. Oke anak-anak, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data. Oke anak-anak, mari kita amati gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terlihat siswa sedang belajar di dalam kelas. Nah, anak-anak, di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut yaitu ada nilai 70, ada nilai 60, ada 75, 90, 65, 70, 90, 85, 85, 55, 65, 85, 80, 95, 100, 55, 50, 75, 85, 80, 60, 80, 70, 65, 75, 80, 90, 95, 85, 75, 70, 85, dan 100. Nah, anak-anak, sajikan nilai hasil ujian dari data tersebut ke dalam bentuk tabel. Data skor hasil ujian yang terdapat dalam contoh tersebut sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah. Oke anak-anak, berikut ini penjelasan lebih rinci dari bacaan tersebut. Anak-anak, pada pengamatan, sebelum membuat diagram batang, kalian mendaftar data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah tabel skor hasil ujian matematika. Nah, anak-anak, sebelum membuat tabel, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan tabel? Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, anak-anak, sebelum membuat tabel, kalian mendaftar dulu data nilai ujian siswa yang sudah kalian baca sebelumnya. Oke anak-anak, lalu kalian buat tabel. Nilai ujian matematika, banyak siswa, lalu kalian cari nilai 50. Cari ada berapa siswa yang mendapat nilai 50. Oke, di sini ada warna kuning, 1 siswa. Lalu, siswa yang mendapat nilai 55 kita cari. Warna merah ada 2 siswa. Lalu, siswa yang mendapat nilai 60. Siswa yang mendapat nilai 60, oke, di sini kita ketemu warna hijau. Ada 2 siswa, lalu siswa yang mendapat nilai 65. Ada berapa siswa? 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Lalu siswa yang mendapat nilai ujian matematika 70. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 siswa. Kemudian siswa yang mendapat nilai 75 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian siswa yang mendapat nilai 80 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu siswa yang mendapat nilai 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Lalu di sini kok cuma 5? Kita tambahkan karena ini ada 1, 2, 3, 4,
5, dan 6. Oke anak-anak, kemudian siswa yang mendapat nilai 90 ada 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 2, 1, 2. Lalu siswa yang mendapat nilai 100 ada 2, 1, 2. Jadi, jumlah keseluruhan siswa adalah 33. Oke anak-anak, sudah paham? Mari kita lanjut. Setelah membuat tabel nilai hasil ujian matematika, kemudian kalian akan membaca dan menafsirkan data tersebut. Bagaimana cara membacanya? Cara membaca data tersebut adalah siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapat nilai 55 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 60 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 4 orang. Siswa yang mendapat nilai 85 ada 6 orang. Siswa yang mendapat nilai 90 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Kemudian, cara menafsirkan data, nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Oke, nilai 85, ya 6 orang. Jadi, nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Lalu nilai 50 adalah nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa, 1 orang. Oke anak-anak, berikutnya kita akan pelajari penyajian data dalam diagram batang. Anak-anak, membaca data dalam bentuk tabel merupakan menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Lalu menafsir data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Nah anak-anak, kalian dapat amati gambar anak sedang belajar di dalam kelas. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, terdapat 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Anak-anak, guru di kelas Edo ingin melihat peningkatan nilai selanjutnya dengan lebih mudah. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel. Oke anak-anak, berikut ini adalah tabel nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4. Anak-anak, dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50. Lalu, siswa yang mendapat nilai 65 ada 11. Kemudian, 10 siswa mendapat nilai 70. Dan 6 siswa mendapat nilai 80. Nah, kalian cari siswa yang mendapat nilai 75, berapa jumlahnya? Oke, kita lihat. Di sini, kalian lihat jumlah siswa yang mendapat nilai masing-masing nilai dari ujian matematika. 2 ditambah 11, 13 ditambah 10, 23 ditambah 6, 29. Jadi 32 dikurang 9 hasilnya 3 siswa yang mendapat nilai 75. Oke anak-anak, setelah membuat tabel tersebut, tabel nilai hasil ujian matematika, kalian dapat menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang. Lalu apa sih yang dimaksud dengan diagram batang? Dan bagaimana cara membuat diagram batang? Oke anak-anak, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Berikut ini cara membuat diagram batang. Nah, kalian lakukan langkah-langkah
seperti berikut ini. Yang pertama, kalian buat sumbu datar X, lalu sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kemudian, kalian harus ketahui sumbu datar merupakan sumbu yang berisi nilai hasil ulangan matematika tersebut. Dan sumbu tegak merupakan sumbu yang berisi banyaknya data siswa. Langkah selanjutnya yaitu kalian gambar persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyaknya siswa. Nah, kalian ingat tabel yang sudah kalian buat. Tabel skor hasil ujian matematika. Oke, nilai 50, berapa banyak siswa yang mendapatkan? 2 siswa. Kalian buat persegi panjang atau diagramnya di skor tersebut. Dengan skor 50 sebanyak 2 siswa. Lalu skor 65 sebanyak 11 siswa. Dan skor 70 sebanyak 10 siswa. Lalu skor 75 sebanyak 3 siswa. Dan skor 80 sebanyak 6 siswa. Nah, anak-anak, inilah diagram batang dari hasil nilai ujian matematika siswa kelas 4A. Kalian sudah paham? Nah, diagram batang ini ada bentuk lain juga, seperti ini. Tinggal kalian tentukan mana yang lebih mudah kalian mengerjakan dan mana yang lebih sulit. Kalian bisa memilihnya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.